Bab yang keenam, ra'yuhul ghanam wa safratuhul ula ila Syam. Kepergian yang pertama ke Syam, dan nanti ada kepergian yang kedua ke Syam. Pergi baginda Nabi ke Syam. Walamma balaghat tasi'ata, waktu baginda umur 9, ini mengatakan 12, min umrihi, dari umurnya, safara ila Syam, pergi ke Syam, ma'ammi Abi Talib, dibarengi dengan pamanda beliau, yaitu Abu Talib, bitijaratin, untuk sebuah usaha bisnisnya, perdagangan. Walamma qaruba min Busra, setelah mendekati satu tempat namanya Busra, ra'ahur rahibu Bahira, seorang tokoh agama rahib namanya Bahira, melihat tanda-tanda kenabian pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun cara taunya ditemukan di dalam kitab suci yang diturunkan kepada Nabi terdahulu. Di situ adalah Injil. Jadi baginda Nabi itu kisahnya disebutkan dalam kitab-kitab suci terdahulu. Beritanya sudah ada, cuman orangnya belum datang. Sehingga betul baginda itu dinanti-nanti. Sehingga orang Yahudi pun juga tahu Nabi akan datang. Nasrani akan tahu Nabi akan datang, dan mereka seperti menanti-nanti. Fa akhbara ammahu, kemudian Bahira tadi memberitahu kepada paman dan Nabi, memberitahu bahwasanya ini adalah calon Nabi. Bi annahu sayakunu akhiral anbiya'i, akan menjadi Nabi pungkasan. Talaba minhu ayyarji'a bihi, agar kembali, khaufan alaihi min aduwin yataraqqabuhu, khawatir akan ada musuh-musuh yang ingin mengintai baginda untuk menghabisi, untuk membunuhnya. Dan akhirnya dibawa kembali. Yang perlu diketahui juga, waqad istadalla ala nubuwatihi, Bahira mengetahui, berdalil akan kenabian Nabi Muhammad, bi'alamati, dengan tanda-tanda yang sudah ada. Allati fi kutubi ahli kitab, yang ada di dalam kitab suci ahli kitab. Termasuk disebutkan riwayat tentang dipayungi oleh mendung. Dipayungi oleh mendung. Jadi di saat berjalan. Itu adalah tanda-tanda yang bisa dibaca dan disaksikan. Hanya perlu difahamkan bahwa dipayungi Nabi oleh mendung itu adalah di saat sebelum. Itu adalah irhasat. Sebelum Nabi mendapatkan risalah. Sebab di saat Nabi menjadi Nabi, ternyata di situ banyak riwayat. Ada juga riwayat bahwasanya sahabat Nabi, riwayat sahihah, sahabat Nabi itu kalau ada Sayyidina Abu Bakar mengambil rida untuk diletakkan di atas kepala mulia bagi Nabi agar tidak kena terik matahari. Kemudian jika di sebuah perjalanan ada pohon rindang lalu istirahat, pasti kami semua meninggalkan tempat untuk dijadikan tempatnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jelas bahasanya beliau itu mughayyam bil ghamamah, dipayungi oleh mendung, betul ada. Hanya perbedaan adalah apakah setiap saat atau saat-saat tertentu, yaitu ini adalah di masa sebelum kenabian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kisah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat pergi ke Syam yang pertama, lalu kembali. Dari situlah Abu Talib semakin serius di dalam menjaganya. Makanya kisah Abu Talib sendiri, yang sebagian orang mengatakan Abu Talib adalah mati dan wafat dalam keadaan kafir, tentunya harus membaca sejarah perjalanan ini juga.
agar semakin atau sedikit berhati-hati dalam menilai tentang paman dan Nabi Abu Thalib. Sebagian mengatakan bahwa Abu Thalib wafat dalam keadaan tidak beriman. Akan tapi ketahuilah bahwa kita bisa membaca dengan cara ilmiah juga untuk bisa memasukkan pamanda Abu Thalib ke dalam wilayah iman. Ke dalam wilayah iman. Jika ada pendapat yang mengatakan bahwa Abu Thalib tidak beriman lalu abadi di neraka, maka urusan yang mungkin mereka juga punya hujjah, akan tapi yang mengatakan Abu Thalib beriman lalu tidak selamanya di neraka dan punya hujjah harus kita hargai. Dan itulah yang selama ini kita percaya dan kita anut. Di dalam pembahasan akidah, keimanan, memang ada riwayat mengatakan, memang disebutkan termasuk innaka lan tahdi man ahbabta. Engkau tidak akan berikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, wahai Muhammad. Sebagian mengatakan itu adalah kisah Abu Thalib. Sebagian mengatakan itu kisah Abu Thalib. Akan tapi untuk membaca perjalanan Abu Thalib tidak hanya dengan kisah ayat tersebut, akan tapi kita bisa membaca lebih luas lagi. Pertama, apakah betul Abu Thalib tidak mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Yang kedua, apakah betul di dalam bersyahadat harus betul dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Atau cukup mengatakan Muhammad adalah nabi, utusan Allah, dan aku percaya Tuhan Allah, dengan bermacam-macam lafaz yang mengandung makna tersebut? Atau ada iman dengan hati biarpun tidak berucap dengan lesan? Atau haruskah diucapkan dengan lesan? Ini juga pembahasan supaya kita ini waspada. Maka di saat ada orang mengatakan Abu Thalib dalam wilayah iman, mereka tidak serampangan, tidak sembrono. Paling tidak ada adab. Bagaimana ini Abu Thalib yang sudah tahu loh ya, dari awal-awal sudah diberitahu oleh Bahira bahwasanya ini calon nabi. Dan orang seinsyaf Abu Thalib. Kalau memang Abu Thalib memang ada kebencian dari kecil, dari sini sudah dimusnahkan baginda Nabi. Tapi justru malah dicintai melebihi daripada anak-anaknya sendiri. Ada apa dengan itu semuanya? Setelah diberitahu kalau ini calon Nabi loh ya, bukan beliau orang yang tidak tahu ini calon Nabi. Kalau calon Nabi kemudian merawat, di balik perawatannya ini ada makna apa? Mari kita membaca pelan-pelan, jangan langsung buru-buru. Mengatakan Abu Thalib di neraka dan seterusnya. Baik. Ternyata ulama tidak bersepakat bahwa dalam bermasuk Islam adalah harus mengucapkan dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, biarpun itu pendapat tidak kuat, cukup kalimat yang menunjukkan makna itu adalah sah. Bersamaan itu juga telah ditemukan syair-syair Abu Thalib yang menunjukkan bahwa dia kagum dengan agama yang dibawa oleh anak saudaranya ini. Baik, anggap saja itu tidak diperlukan. Anggap saja sampai kepada kesepakatan Abu Thalib tidak bersyahadat. Tapi untuk berkhusnudzon, apakah sudah tidak ada celah? Yang jelas secara zahir Abu Thalib tidak pernah menyakiti Nabi dan termasuk penjaga yang menjaga Nabi. Yang menjaga baginda Nabi SAW disebut penjaga dari luar. Sepak terjang Nabi dalam berjuang berdakwah di saat ingin diganggu dari luar, yang menghalangi pertama adalah Abu Thalib yang pasang dada. Abu Thalib yang pasang dada. Kedua adalah tidak terbukti bahwasanya Abu Thalib pernah sujud ke berhala. Tidak ada riwayat yang menunjukkan Abu Thalib pernah sujud ke berhala. Kemudian bicara tentang iman, dikatakan oleh para ulama, an-nutqu bisyahadataini. Masalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Apakah an-nutqu bisyahadataini syatrun minal imani atau syartun minal iman?
ulama membahas tentang mengucapkan kalimat syahadat. Apakah mengucapkan kalimat syahadat ada bagian daripada iman? Maka orang yang beriman dengan hatinya kalau tidak berucap syahadat, maka tidak dianggap imannya. Ada beberapa pendapat di sini. Yang pertama adalah memang betul mengucapkan kalimat syahadat adalah syatrun minal imani, bagian daripada keimanan. Bagi yang beriman dengan hatinya, seiman-imannya, kalau tidak berucap syahadat dengan lesannya, maka tidak dianggap imannya. Maka dia akan di neraka selamanya. Ini pendapat. Kita letakkan di tempat mulia karena pendapat ulama. Pendapat yang kedua adalah mengucapkan kalimat adalah kalimat syahadat bukan syatrun tapi syaratun, syarat. Dan syarat terbagi dua. Pertama syarat lisihhatil imani, syarat sahnya iman. Maka bagi orang yang beriman dengan hatinya, kalau tidak mengucapkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dianggap tidak sah imannya karena tidak terpenuhi syaratnya, yaitu bersyahadat. Maka orang yang hanya beriman dengan hatinya kalau belum mengucapkan kalimat syahadat, maka ia adalah belum beriman dan abadi di neraka. Pendapat mulia, pendapat ulama, kita letakkan di tempat yang mulia. Yang ketiga adalah mengucapkan kalimat syahadat adalah syartun, syarat li ijra'il ahkam ad-dunyawiyah atau fid dunya. Yang ketiga adalah mengucapkan kalimat syahadat adalah syarat untuk diberlakukan atas dia hukum-hukum Islam di dunia. Maka orang yang beriman dengan hatinya, selagi dia belum berasyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka di dunia dia tetap dihukumi sebagai seorang yang kafir, tidak boleh menikah dengan wanita muslimah, tidak saling mewarisi dengan muslimah, tidak boleh dikubur di kuburan kaum muslimin. Tapi di hadapan Allah bisa saja diterima itu iman. Dan itulah unek-unek Imam Ghazali suatu ketika di saat membahas tentang iman itu dengan hati saja atau harus dengan ucapan dengan lisan. Di saat sampai kepada pendapat iman adalah harus dengan hati dan dengan lisan. Yang tidak mengucapkan dengan lisannya, hanya beriman dengan hatinya, maka dia akan di neraka selamanya. Lalu Ghazali gelisah, wa kaifa yukhalladu fin nari man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman. Bagaimana mungkin ada orang diabadikan di neraka sementara di hatinya ada keimanan? Berkembang setelah itu menjadi pemikiran yang luar biasa ini. Maka mengucapkan kalimat syahadat adalah syartun li ijra'il ahkam bid dunya, syarat untuk diberlakukan hukum di dunia. Artinya sangat mungkin bahwa sangat mungkin sekali orang yang beriman dengan hatinya kemudian dia belum mengucapkan kalimat syahadat. Tentunya dibagi dua. Ada ikhtiaran, ada karena terhalang keadaan. Kalau terhalang keadaan sangat jelas. Terhalang keadaan. Mungkin diancam dan sebagainya atau rasa takut dan sebagainya. Kalau terhalang keadaan sangat diterima. Bisa jadi orang yang tidak mengucapkan kalimat syahadat karena ayahnya atau saudaranya atau apapun yang memusuhinya. Adapun Abu Thalib sangat mungkin yang demikian itu karena apa? Abu Thalib merasa bahwasanya pelindungnya dari bangsa manusia di luar adalah pelindung Sayyidina Muhammad adalah beliau. Sehingga beliau dengan posisinya itu untuk mengambil posisi aman untuk mengamankan keponakannya. Sangat mungkin. Sebab serangannya dahsyat kepada baginda Nabi SAW. Bagaimana baginda Nabi dimusuhi, lagi sholat, Abu Jahal menyuruhnya melempar Nabi dengan kotoran segala macam. Dan seterusnya, dan seterusnya. Maka pendapat yang terakhir ini adalah pendapat ulama juga. Yang mengatakan bahwa bisa jadi seseorang itu secara zahir belum bersyahadat akan tapi hatinya penuh keimanan dan dia tidak akan selamanya di neraka. Dia akan diangkat oleh Allah ke surga. Dan semuanya memang antara hamba dengan Tuhannya, dengan Allah. Pendapat yang ketiga. Baik. Di situ ada pendapat-pendapat istimewa 1, 2, dan 3. Pendapat ulama. Kemudian kita membaca di alam nyata. Ada orang bernama Abu Thalib. Yang dari kecil merawat baginda Nabi SAW.
tidak bertuti punya kejahatan dengan Nabi, tidak pernah bersongkol dengan orang yang memerangi Nabi, akan tapi justru membela Nabi. Kemudian beliau wafat dalam keadaan tidak berasyhadu alla ilallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Tanyakan hati kecilmu, wahai orang yang beriman, mana nuranimu? Ada 3 pendapat. Kira-kira pendapat mana yang Anda gunakan untuk menghukumi orang? Untuk menghukumi orang yang selama ini adalah dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali kita harus mencoba berpikir dengan cara seperti ini agar kita tidak tergopoh-gopoh. Inilah yang menjadikan orang-orang besar dari zaman dahulu kayak Imam Suyuti dan yang lainnya, atau termasuk Imam Sahzaini Dahlan, membuat satu buku Asnal Matalib fi Najati Abi Thalib. Jadi seperti itu adalah kisah Abu Thalib. Maka baca dengan pikiran yang jernih, baca juga dengan hati yang penuh kasih, cinta kepada baginda Nabi SAW. Tentunya bagi orang yang berpendapat Abu Thalib di dalam neraka itu urusan dia, urusan Anda. Dan kami pun tidak mencaci Anda, akan tapi masih ada pilihan bahwasanya Abu Thalib beriman dengan hatinya, biarpun belum berucapkan kalimat syahadat, dan tidak akan selamanya di neraka. Artinya ada iman dan akan di surga. Sah. Ini pendapat. Seperti itu cara mandang Abu Thalib, orang yang berjuang untuk Rasulullah. Sehingga sampai bersama wafatnya Abu Thalib, beriringan dengan wafatnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra, itu dianggap sebagai tahun duka. Kalau orang yang tidak beriman, kenapa berduka? Kalau orang yang musuhi Nabi, kenapa berduka, baginda? Amul huzun, tahun berduka. Baik, ini adalah kisah tentang paman dan Nabi Abu Thalib, ayahanda daripada Imam Ali bin Abi Thalib. Kemudian safratuhu, bepergian baginda Nabi SAW, Athaniyatu, yang kedua, ila Syam, ya ke Syam. Pergi ke Syam di yang kedua kalinya. Fil khamisati wal ishrin, di tahun yang ke-25 min umrihi, dari umurnya. Safaro ila Syam, pergi ke Syam. Marratan thaniyatan, yang kedua kalinya. Fi tijaratin, untuk menjalankan satu bisnis perdagangan di Sayyidah Khadijah Al-Kubra, untuk Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Sayyidah Khadijah adalah bisnis hebat dan biasa bekerja sama dengan orang-orang yang bisa dipercaya untuk menjalankan bisnisnya. Seorang wanita berbisnis hebat. Di samping hebat, betul-betul cerdas. Karena apa? Beliau pebisnis hebat, tapi tidak perlu beliau harus keluar. Dia bisa manage bisnisnya yang besar, cukup berada beliau di rumahnya sendiri. Belum ada internet, belum ada aplikasi, belum ada program-program. Tapi beliau dengan kecerdasan. Dan kecerdasannya juga ini termasuk di antaranya, dia nggak perlu CCTV, nggak perlu membuat kontrol-kontrol apapun terhadap pekerja-pekerjanya atau orang yang bekerja dengannya. Akan tetapi beliau pandai membidik siapa yang akan bekerja sama dengan beliau. Mendengar satu orang yang sangat jujur di kota Mekah, namanya Muhammad bin Abdullah. Langsung masuk di otak bisnis dan otak bisnis hebatnya Sayyidah Khadijah Kubra. Namanya bisnis urusan harta. Aku akan mencoba menjalin jalinan kerja dengan orang yang bernama Muhammad bin Abdullah. Belum jadi nabi. Karena masyhur di Mekah dengan kejujurannya. Sampai digelari oleh warga Mekah dengan Al-Amin. Orang yang sangat bisa dipercaya. Maka terjadilah sebuah kesepakatan. Pergilah baginda Nabi ditemani Maisarah. Kepercayaan, pembantu kepercayaannya Sayyidah Khadijah Kubra. Pergi ke Syam berdagang. Pulang dengan hasil yang berlipat-lipat. Bukan sekedar hasil berlipat-lipat, dengan cerita yang berlipat-lipat. Tentang perilakunya, perjalanan menyenangkan, tidak merepotkan. Tidak, ini orangnya jujur. Oh, ini tentang Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Rupanya berita itu menjadikan wanita cerdas.
Sayyidah Khadijah semakin cerdas. Nasib di tangan Allah. Maka Sayyidah Khadijah Al-Kubra melihat orang baik, orang jujur, tidak memandang umurnya sudah 40 tahun. Akan memandang kemuliaan bisa diberikan oleh Allah kepada siapa saja. Maka itulah awal kisah. Setelah itu, Sayyidah Khadijah meminang baginda Nabi SAW. Cerdas wanita itu. Jangan wanita itu nunggu dipinang. Melihat orang hebat dipinang. Kalau nunggu, hati Sayyidah Khadijah mikir, kalau aku nunggu kayaknya nggak akan didatangi. Akan tapi orang punya nasab mulia Sayyidah Khadijah. Orang mulia melihat seorang pemuda yang sangat jujur. Terjadilah satu rencana yang mulia dari Sayyidah Khadijah mengirim keluarganya untuk bertanya kepada baginda Nabi barangkali ada hajat dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Dan Allah berlakukan kisah istimewa kepada dua manusia mulia Sayyidah Khadijah Al-Kubra dan Sayyidina Nabi. Terjadilah pernikahan. Itulah Sayyidah Khadijah. Hebat. Dan itu yang selalu kami sampaikan kepada siapapun. Jadilah orang-orang cerdas. Yang tidak cerdas adalah itu yang merendahkan dirinya. Dengan keharaman, melalui media-media dan seterusnya di hari ini. Akan tapi lihat, Sayyidah Khadijah Al-Kubra dengan penuh keyakinan, kalau harus mulia-mulia, menjadi wanita yang paling beruntung saat itu. Orang Arab waktu itu menanti-nanti kesempatan agar ayahnya bisa berkomunikasi dengan keluarga baginda Nabi Muhammad. Rupanya semuanya terlambat. Beruntung Khadijah, beruntung Khadijah, beruntung Khadijah, heboh satu Mekah. Semuanya berharap kalau seandainya aku jadi Khadijah, kalau seandainya aku jadi Khadijah. Itu Nabi jauh-jauh belum jadi Nabi. Umur 25 tahun, baru 15 tahun kemudian setelah itu Nabi jadi Nabi. Wanita cerdas, hebat. Karena data syarafin disebutkan, punya kemuliaan. Mulia wanita yang menjaga diri. Bukan rendah, dua malin punya kekayaan. Tastajir rijala fi maliha. Sering kontrak kerja untuk bisnisnya dengan kaum-kaum pria yang bisa dipercaya. Wa qad ikhtarathu, dan Allah telah memilih Sayyidat Khadijah untuk Sayyidina Nabi. Wakhtarathu, dan telah menilai Sayyidah Khadijah kepada baginda lihadzal amal, untuk satu bisnis. Li'annaha sami'at, karena dia mendengar, bisidqihi, kejujurannya, amanatihi, amanatnya, wa akhlaqihi asyarifah, dan akhlak yang mulia. Fakana ma'ahu khadimuha, disertai oleh pembantunya Sayyidah Khadijah yang bernama Maisarah. Faba'a, dua-duanya berdagang. Wabta'a, jual dan beli. Waraja'a, pulang. Biribhin adimin, dengan keberuntungan yang agung. Ini adalah kisah bagaimana keberuntungan Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Perlu juga kami ingatkan kepada wanita-wanita mulia di hari ini. Yang perlu dihindari adalah merendahkan dirinya. Jangan mudah memberikan hatinya kadang. Na'udzubillah, juga jasadnya kadang kepada orang tanpa ada ikatan yang jelas. Yang semuanya biasanya karena tertipu. Tertipu oleh hawa nafsu yang berkedok cinta. Bukan cinta sejati, akan tapi syahwat yang pakai label cinta. Sehingga dia tidak peduli lagi dengan ibundanya, ayahandanya, Allah, melanggar, melakukan keharaman. Kalau dia cerdas, dia tidak akan mau diperlakukan seperti itu oleh kaum pria. Laki-laki hebat tidak akan mempermainkan wanita. Maka Sayyidah Khadijah pun ini orang cerdas.
main-main mati tidak. Akan tapi menuju ke pintu halal. Kami himbau kepada para wanita, termasuk yang punya. Karena Sayyidah Khadijah waktu itu sudah menjanda. Jadi seorang janda yang pernah menikah dengan seorang yang namanya Abu Halah. Punya anak perempuan namanya Halah, kadang disebut namanya Hindun. Dan Siti Khadijah adalah benar umurnya 40 tahun. 40 tahun. Memang ada upaya-upaya ya penulis sejarah untuk meragukan kisah sejarah yang tujuannya adalah meragukan sejarah semuanya. Mencoba menghitung-hitung ya. Sayyidah Khadijah itu nikah dengan baginda Nabi belum, bukan umur 40 tapi umur 28. Ini adalah upaya-upaya. Di balik ini ada tujuan meragukan sejarah yang pernah ditulis oleh para ulama. Ahlil haqqi, ahli sunnati wal jamaati. Mereka mencoba menghadirkan satu hitung-hitungan. Bahwasanya waktu Sayyidah Khadijah itu menikah, punya anak namanya Halah atau Hindun. Dan Hindun belum menikah. Dia pakai hitung-hitungan. Dan rata-rata wanita menikah itu umurnya 14 tahun. Jadi ia gambarkan Sayyidah Khadijah menikah pertama umur 14, kemudian punya anak. Kemudian menikah lagi dengan Nabi Muhammad, anaknya juga belum nikah. Maka umurnya adalah 14 per 14 adalah 28. Oh ini anak-anak kampus gampang percaya. Begitu ya. Benar juga ini. Tapi di balik ini ada upaya untuk meragukan sejarah-sejarah yang ditulis oleh ulama-ulama kita. Ahli sunnati wal jamaati agar mempercayai dengan cara berpikir begini, akhirnya dirombak. Tentang kisah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi kisah jelek dan sebagainya. Ini ada rentetan pemalsuan kisah sejarah. Para muarikhin sejarah, para sejarah sudah semuanya bersepakat mengatakan 40 tahun. Sayyidah Khadijah umur 40 tahun. Dan beliau cerdas yaitu. Makanya kami himbau kepada wanita-wanita yang sudah terlanjur menjanda dan sebagainya. Jadilah janda mulia kayak Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Janda menjaga kehormatan. Barangkali ada janda pebisnis. Jadilah orang mulia. Siti Khadijah pebisnis hebat. Urusan pernikahan tunju. Menujulah pintu halal. Jangan main-main dengan keharaman. Akan dipermainkan kaum pria. Pintu halal. Kalau ada laki-laki baik, bismillah. Jangan-jangan itu adalah keberuntunganmu. Lengah sedikit hilang, diambil orang. Jangan rasa malu. Malu perempuan kok minang dulu. Ini cara berpikir yang salah. Wong SMS-an dulu dengan yang haram aja nggak malu. Bagaimana dengan halal malu? Ini kan cara berpikir yang rusak. Dipanggil sekali saja, balas tolehnya 3 kali. Baru di WA saja sudah dicium handphonenya. Mau memuliakan dirinya bagaimana perempuan seperti itu? Belum apa-apa sudah terpesona, terendahkan. Maka jadilah Anda, kalau Anda menjanda, jadilah Khadijah. Khadijah wanita mulia. Dari Sayyidah Khadijah adalah lahir orang hebat. Termasuk Sayyidat Fatimah Zahra yang kelak melahirkan juga cucu dari Sayyidah Khadijah. Sayyidina Hasan dan Husain sampai hari ini keturunannya. Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Orang yang sangat mencintai dan dicintai Nabi SAW. Dan hidupnya untuk membela Rasulullah. Hidupnya. Awal-awal perjuangan Nabi di saat Nabi pertama kali mendapatkan wahyu. Lihat bagaimana kisahnya. Tathiruni. Nabi gemetaran ketakutan. Dibuat oleh Allah seperti itu. Untuk menampakkan bahwa di sana ada pejuang lain. Membela Nabi yaitu Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Waktu yatahannat Nabi beribadah. Berkhalwah. Di Gua Hira. Itu Sayyidah Khadijah. Dalam riwayat dalam keadaan mengandung dan sebagainya. Untuk mengirim Nabi pagi dan siang. Gua Hira.
Semoga nyampe Mekah semuanya. Tapi jangan sok pengen Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah bolak-balik biasa, jalannya masih jalan terjal. Hari ini mau naik ngos-ngosan. Mau naik ke Wahiro. Alhamdulillah kita nyampe ke Wahiro. Sekarang sudah dibuatkan lagi, jalan lebih mudah lagi. Katanya mobil sudah bisa masuk ke atas. Itu Sayyidah Khadijah. Bukan dari bawah. Kita dari bawah, itu aja sudah luar biasa capeknya. Kita naik mobil di bawah bukit, di lereng gunung, naik ke Gua Hira. Hanya 1, berapa kilo. Coba naik ke atas. Baginda Sayyidah Khadijah Kubra dari Mekah. Berjalan baru naik. Bagaimana tidak mulia? Menghibur hati Nabi. Penyejuk hati Nabi. Orang mulia Sayyidah Khadijah Kubra. Kita lanjut Darsul Tsamin, pelajarannya ke-8. Zawajuhu bi Sayyidah Khadijah. Ini kita baca nasnya. Pernikahan dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Ba'da ruju'im bi syahraini, setelah pulang 2 bulan. Min safratihi, dari bepergiannya. Atsaniyah, yang kedua, tazawwaja bi Sayyidah Khadijah. Menikah dengan Sayyidah Khadijah. Wa yallati khatabathu, beliau adalah yang meminangnya. Maka umruh arba'ina sanatan, umur beliau adalah 40 tahun. Wa umruhu, dan umur baginda Nabi SAW, 25 sanatan, 25 tahun. Wa kanat qablahu, sebelumnya, sebelum baginda Nabi, mutazawwijatan, Sayyidah Khadijah pernah menikah dengan bi Abi Halah. Dengan Abu Halah. Wa qad mata, telah wafat Abu Halah, walahu waladun, punya keturunan minha. Darinya ismunya Halah, ismu Halah. Namanya Halah. Sebagian mengatakan namanya Hindun. Baik, yang kita sebutkan tadi adalah tentang reka-rekanya orang adalah. Tapi yang jelas ini, Sayyidah Khadijah, para mu'arikhin mengatakan umur yang 40 tahun. Dan mendampingi baginda sampai 25 tahun. Wafat. Waqad aqamat ma' Rasul 25 sanatan. Telah menemani Nabi 25 tahun. Walam yatazawwaj ghairaha, baginda Nabi tidak menikah kepada wanita selain Sayyidah Khadijah. Hatta tufiyat, sampai Sayyidah Khadijah wafat baru. Orang-orang hebat, orang-orang pilihan. Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Maka dalam hal ini ada satu poin yang perlu kami hadirkan adalah seorang wanita tidak perlu dia merasa gengsi malu kalau ternyata menemukan orang soleh dan baik, lalu dia memulai dengan cara yang mulia, sampaikan ke keluarga dan sebagainya bahwa ayah, ibu, abang, di sana ada seorang laki-laki, aku dengar dia baik. Caranya terhormat dong, buat ngobrol gini, yang mau sama saya siapa, yang mau saya bukan itu 5 real gitu. Kayak obral itu, bukan. Dengan cara terhormat, tapi karena ada begini di alam nyata begini, kadang ada. Mungkin karena terlalu silau dengan kebesaran Anda. Mungkin Anda anaknya orang besar. Atau diri Anda punya pendidikan tinggi dan sebagainya. Beliaunya silau kepada Anda. Maka tidak mungkin akan melamar Anda. Bisa jadi seperti itu. Atau memang dia orang yang selalu berpikir tentang, terlalu sering banyak berpikir, sehingga nggak gampang untuk maju melangkah, nunggu, nggak sampai-sampai. Padahal di saat dikutik sedikit, Anda mengirim utusan bahwasanya, Bang, ada seorang wanita, namanya begini, dia begini, gimana menurutmu? Gimana? Ya bener nih, ada nih. Bisa saya nyambut karena hatinya kosong, blong, belum ada siapa-siapa di dalam hatinya. Sehingga disodorkan nama Anda, wahai wanita yang solehah. Begitu mudah baginya untuk menerimanya. Karena masih kosong. Yang sudah ada 5 di dalam hatinya, ya ketawa saja. Maka ini ada strategi keberuntungan ini. Dan kami berharap bahwasanya kisah pernikahan, kasus pernikahan hendaknya dipermudah. Dan Sayyidah Khadijah cerdas. Wanita cerdas. Dan paling cerdas dunia dan akhirat. Sehingga mendapatkan siapa? Baginda Nabi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kami himbau kepada para wali-wali perempuan. Sebab sekarang permasalahan kasus unusa atau keterlambatan dalam menikah itu bisa saja karena ulah. Perempuan yang banyak mikir, kemudian menanti, kemudian banyak pilah-pilih dan sebagainya. Memilih harus, tapi kalau pilah-pilih menjadi tidak memilih. Banyak problem-problem hari ini. Kadang perlu diajak berpikir yang cerdas. Bagi seorang wali pun juga hendaknya berpikir cerdas, menjadi orang cerdas kayak Sayyidina Umar ibn Khattab. Punya anak namanya Khafsah, janda juga. Sangat sah jika seorang ayah merindukan menantu yang baik. Maka melihat Khafsah adalah seorang anak yang baik. Seorang Khafsah, Sayyidah Khafsah, Sayyidina Umar bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Milih dong orang-orang hebat. Menawarkan putrinya, wahai Abu Bakar, barangkali aku punya anak perempuan namanya Khafsah. Barangkali kamu punya hajat kepadanya. Sayyidina Abu Bakar diam, tidak menjawab. Lalu Sayyidina Umar datang kepada Sayyidina Uthman, wahai Uthman, aku punya anak namanya Khafsah. Barangkali kamu punya hajat. Diam. Sebagai seorang ayah yang anaknya tidak diterima, sedih dong. Oh, anakku tidak diterima Abu Bakar. Mungkin bahasa hari saya ini malu. Enggak perlu malu. Ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku punya anak perempuan. Kan tugasku menjadikan pasangan. Aku pengen suami yang baik. Orang terbaik di sini aku pilih. Ternyata dia enggak mau. Abu Bakar enggak mau. Uthman enggak mau. Baginda tersenyum dan berikan kabar. Wahai Umar, akan menikahi putrimu orang yang lebih bagus dari Abu Bakar dan Uthman. Siapa ya Rasulullah? Apakah ada orang lebih bagus dari Abu Bakar Uthman? Sayyidina Nabi mengatakan yang menikahi putrimu Khafsah adalah aku sendiri. Enggak kebayang di otak beliau selama itu. Enggak kebayang kalau putrinya bakal dinikahi oleh Rasul. Ternyata karena usaha mulia Allah lebih daripada yang diangan-angankannya. Karena apa? Rindu yang halal. Rindu halal itu penting. Tapi kalau sudah mengintip yang haram, ini adalah alamat kemunduran. Rindu halal akan ada kemudahan. Kalau orang semakin rindu kepada yang halal lalu menghindar dari yang haram, pintu halal dekat sekali. Mudah untuk didapat. Ini saja insya Allah. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.